Hai bosku, selamat datang di channel Kanime. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Terima kasih atas bantuannya dan selamat menyaksikan. Yo, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Manga One Piece chapter sebelumnya kita mendapatkan keseruan dari pertempuran antara Killer dengan Hawkins. Ya, kira-kira bagaimanakah kelanjutan dari cerita yang menegangkan ini? Sehingga inilah hal yang akan kita bicarakan, yakni mengenai One Piece chapter 1030. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. One Piece chapter 1030 ini berjudul mengembangkan kefanaan dari segala sesuatu. Chapter dimulai di sebuah ruangan kastil Onigashima. Di sana, X-Drake dan Scratchman Apu berbicara tanpa ada yang melihat mereka. Apu yakin bahwa X-Drake adalah mata-mata marinir, tapi ia mengatakan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang tidak penting. Di belakang Apu sendiri ada nomor 1, 2, dan 3, yang kelihatannya number ini memiliki kekuatan yang menjanjikan. Apu mengajak X-Drake untuk beraliansi, yang tentunya reaksi X-Drake adalah, "Apa aku bisa mempercayaimu?" Kemudian Apu menjawab, "Kita berdua tidak bisa dipercaya. Saya menawarkan ini karena kita berdua bisa mendapatkan keuntungan dari sini." Panel berpindah ke tangga yang menghubungkan lantai 2 dan 1 kastil Onigashima. Kita melihat bahwa kelompok Usopp serta Nami bersama Tama, Speed, dan Gazelman turun ke lantai 1 untuk melarikan diri dari api. Tiba-tiba mereka mendengar seseorang berteriak bahwa ada monster misterius di lantai 1. Jadi Usopp dan Nami bersiap untuk bertarung. Ketika mereka tiba di lantai 1, mereka melihat bahwa tubuh bagian bawah Kinemon sedang mengejar orang sambil meminta bantuan. Secara spontan, Usopp pun langsung menangkap kaki Kinemon. Usopp memperhatikan bahwa Kinemon mengeluarkan banyak darah dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Nami memberitahu Usopp bahwa Kinemon tidak bisa mendengarnya karena dia tidak memiliki telinga. Nami berjalan ke kaki Kinemon dan menggambar tanda bulan sabit pemberontakan dengan jarinya. Dengan cara ini, Kinemon menyadari bahwa mereka adalah sekutu dan memberitahu mereka apa yang terjadi padanya. Setelah mendengar ceritanya, Usopp memutuskan untuk pergi membantu Kinemon. Usopp memanjat Hamlet, menempelkan tubuh bagian bawah Kinemon ke punggung jerapahnya, dan bersama-sama mereka pergi mencari tubuh Kinemon yang tersisa. Kinemon memberitahu mereka bahwa mereka harus pergi ke loteng menara kiri melalui pintu masuk di lantai 1, dan mereka harus bergegas karena teman-temannya terluka parah. Kemudian panel berpindah ke area di mana sebagian tubuh Kinemon berada. Kita melihat bahwa tubuhnya telah terpotong menjadi 2. Kami juga melihat Kanjuro di tanah dan Kiku berlumuran darah. Kinemon terkejut melihat bahwa dia masih hidup meskipun dipotong menjadi 2. Kinemon berkata, "Dampak tusukan itu sangat kuat. Tebasan yang dibuat Laudono padaku, mungkin tubuhku tidak menyatu dengan benar. Ini adalah sebuah keajaiban. Jika saja Kiku bisa diselamatkan." Kemudian tiba-tiba terdengar suara Denden Mushi, dan suara yang muncul adalah suara Orochi. Terjadi percakapan antara Kanjuro dengan Orochi, yang mana Kanjuro ternyata masih hidup. Orochi memberitakan Kanjuro untuk menggambar sebuah lukisan. Lukisan kemarahan yang mendalam dari klan Kurozumi. Sebuah lukisan yang sekiranya bisa menghabisi kastil Onigashima ini. Kanjuro pun menggambar sebuah iblis api. Sebuah iblis yang dapat menembus dinding dan semua yang disentuhnya akan terbakar. Bawahan Kanjuro berteriak pada rekan mereka untuk tidak menyentuh monster itu. Namun Kanjuro kini terjatuh. Entah apakah ia mati atau tidak, namun kondisi terakhirnya adalah terjatuh. Kita juga diperlihatkan dari Momonosuke yang masih berusaha membuat awan api. Kita melihat bahwa Brook dan Robin terus berjuang bersama Ming, Marco, Izo, dan Kawamatsu. Lalu untuk CP0, kini mereka tidak lagi di ruang tamu. Mereka berjalan ke suatu tempat. Kita juga melihat bahwa Sanji, Luffy, dan Zoro terus bertarung melawan Queen, Kaido, dan King. Orochi yang sedang duduk di semacam gudang di kastil itu, ia mulai berbicara sambil tertawa. Orochi berkata, "Aliansi Kozuki,
Yonko, kalian sudah terlalu lama mengejekku. Aku tahu, Kaido. Aku tahu bahwa di ruang bawah tanah kastil ada gudang senjata yang hebat. Senjata yang aku ciptakan. Nyalakan Kanjuro, buat semuanya terbang di udara. Dan jangan terlambat, Fukurokuju. Kita harus melarikan diri dari sini. Aku tidak peduli apa yang terjadi dalam perang antar bajak laut ini. Dan kita melihat Yamato yang sedang berlari melewati para penjaga Kaido untuk terus berjalan menuju ke ruang bawah tanah. Di saat Yamato berlari, Yamato mendengar teriakan Big Mom yang berteriak Ikoku. Kid terbang keluar dari ledakan. Robot logam tengkorak raksasanya hancur. Big Mom mengejarnya mengendarai Prometheus dan Napoleon yang menyatu dengan Hera untuk menghabisi Kid. Saat Kid terjatuh, kita melihat kilas balik kecil percakapan antara Kid dengan Law yang terjadi beberapa menit sebelumnya. Kid di sini berkata, "Hei Trafalgar Law, apakah kekuatanmu sudah awakening?" Kemudian Law berkata, "Aku masih belum terbiasa, tapi aku akan menggunakannya dalam kasus hidup atau mati. Itu menghabiskan banyak energi, jadi aku menyimpannya sebagai pilihan terakhir." Dan Kid berkata, "Hal yang sama terjadi padaku, tapi kita tidak bisa mengalahkannya dengan bertarung secara normal seperti ini. Kita harus menggunakan kartu as kita." Kemudian kembali ke masa sekarang. Saat Big Mom sibuk menyerang Kid, Law menggunakan teknik baru, sebuah teknik yang disebut sebagai Chrome Anastasia. Dengan Chrome, Law menciptakan versi kecil dari Room. Dia bisa memegangnya dengan satu tangan. Kemudian dengan Anastasia, dia melapisi pedangnya dengan Chrome yang dia buat sebelumnya. Kemudian Law berteleportasi tepat di belakang Big Mom dan menusuk Big Mom dari belakang. Ujung pedangnya keluar dari dagu milik Big Mom. Law berkata, "Berkat Chrome, aku bisa menusukmu dari dalam." Dan serangannya tidak berhenti sampai di sini. Law mengeluarkan shockwave yang bernama Shock Willy. Law mengirimkan gelombang kejut yang kuat ke tubuh Big Mom. Dan hebatnya, Big Mom berteriak kesakitan. Darah dan asap keluar dari mulut Big Mom. Keluarga Homies terkejut melihat Big Mom mengeluarkan darah dari mulutnya. Big Mom menoleh ke arah Law dengan marah. Dan pada saat itu juga, Kid mengambil kesempatan untuk menyerangnya. Kid berkata, "Aku akan memberikanmu kekuatan magnet. Assign." Dengan teknik baru tersebut, Kid telah mengubah Big Mom menjadi magnet raksasa berkat kekuatannya yang sudah awakening. Tubuh Napoleon menempel di kepala Big Mom, tertarik oleh magnetnya. Hal yang sama terjadi dengan senjata logam semua orang di daerah tersebut. Tapi Big Mom tidak hanya menarik senjata, dia juga menarik semua logam yang ada di sekitarnya. Dan Kid menggunakan teknik Pancrase. Dan di halaman ganda menakjubkan itu, kita melihat bagaimana struktur logam di dekatnya runtuh dengan kekuatan besar pada tubuh Big Mom berkat daya magnetnya. Bawahan Kaido melarikan diri dari area tersebut saat bangunan runtuh karena mereka telah kehilangan struktur logam mereka. Dan One Piece chapter 1030 selesai sampai di sini. Dan hal yang paling penting adalah minggu depan tidak libur. Gila, akhirnya kita berada di titik di mana pertempuran antara Big Mom dengan Kid serta Law menjadi memanas. Karena jujur saja di chapter kemarin kami sedikit khawatir dengan Kid serta Law. Karena Big Mom adalah sosok Yonko yang sampai chapter 1029 belum terlalu digores. Berbeda dengan Luffy yang saat ini melawan Kaido. Kaido adalah Yonko yang sudah digores oleh Oden Kozuki, kemudian dihajar oleh Akazaya, kemudian ditambah dengan serangan gabungan para supernova. Bahkan di chapter-chapter sebelumnya, Yamato menyadari bahwa kekuatan Kaido berkurang. Ini menunjukkan bahwa Kaido tidak se-fresh Big Mom. Big Mom juga adalah Yonko yang sejauh ini belum memiliki riwayat pernah dipojokkan. Dan jujur ini sangat mengejutkan melihat bagaimana potensi kekuatan awakening dari buah setan Kid serta Law. Ya, ada beberapa teori kami yang terwujud dalam chapter ini. Seperti dalam prediksi One Piece chapter 1029, kami di sana menyebutkan mengenai kemana Eiichiro Oda akan mengarahkan karakter Orochi ini. Dan kami berpendapat dalam video tersebut
bahwa sepertinya Orochi akan menggunakan senjata rahasia yang akan memusnahkan musuh-musuhnya. Kemudian teori mengenai Kinemon yang belum mati juga pernah kita bahas sebelumnya. Dan Kid yang melukai Big Mom melalui jalur awakening juga sudah pernah kita bicarakan pada video Kid Mode Godmon. Di sana kami mengatakan bahwa konsep Kid dan Luffy dalam melukai musuh akan berbeda, di mana Kid akan lebih bergantung pada buah setannya alias awakening, sedangkan Luffy lebih bergantung pada Haki Ryo-nya. Ya, melihat bahwa kedua supernova ini melukai Yonko Big Mom dengan awakening mereka, kita mungkin sekarang begitu semangat. Namun yang harus kita khawatirkan adalah apakah benar momentum pertarungan sudah di tangan dua supernova ini? Apakah benar dengan kekuatan awakening mereka mampu mengalahkan Yonko Big Mom? Untuk pembahasan lanjutan mengenai One Piece chapter 1030 sepertinya akan kami bahas di video khusus. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan channel Kanime ini bosku. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video karena gratis. See you bosku.